tahun 60-an itu kakek saya mulai menyuruh anak-anaknya untuk sekolah umum. Untuk sekolah umum. Jadi ayah saya itu setelah dari madrasah Krapyak itu disuruh daftar IAIN Jogja waktu itu. Walaupun cuma 1 tahun kuliah. Jadi kalau saya di sini nggak lulus itu sebetulnya ya wajar aja. Gitu. Ya, wa ma yusyabih abahu famadolam itu tidak apa-apa gitu. Nah, baru belakangan ketika hubungan antara Nusantara dengan Timur Tengah semakin lancar, khususnya setelah dibukanya terusan Suez, ya, baru kemudian aspek-aspek akademis ini diserap dari sumber-sumbernya di Timur Tengah sana untuk dibawa ke Nusantara. Ini kira-kira ditandai oleh generasi dari Kiai Nawawi Banten. Walaupun Kiai Nawawi Banten sendiri akhirnya tidak kembali ke Nusantara dan menetap di Hijaz, di Makkah, tetapi teman-teman segenerasinya atau murid-muridnya banyak yang kemudian kembali ke Nusantara dan di sini mengembangkan wacana dan pengajaran tentang pengetahuan-pengetahuan agama yang lebih bersifat akademis. Mulai diajarkan kitab-kitab dalam berbagai bidang ilmu, apakah itu fikih ya, atau syariat, nahwu shorof dan lain sebagainya. Dan ini terus berkembang menjadi salah satu ciri utama dari pesantren. Nah, jadi pesantren yang pada mulanya adalah bagian dari konstruksi sosial budaya masyarakat, yaitu masyarakat-masyarakat komunal di Nusantara yang kemudian menyerap para pendakwah Islam ke dalam kepemimpinan di tengah komunitas-komunitas itu. Ini lalu tumbuh menjadi lingkaran-lingkaran studi akademik tentang agama, tetapi tetap dengan ciri-ciri spiritual yang sangat kuat. Maka selain riwayat-riwayat tentang keunggulan kapasitas keilmuan dari para kiai pada masa-masa abad ke-19 dan awal abad ke-20 itu, ya, pengetahuannya tentang khazanah fikih, tentang khazanah ilmu-ilmu alat yang sangat luas, juga kemampuan-kemampuan spiritualnya. Ya, banyak kita dengar riwayat legendaris ya, tentang kiai-kiai dengan kesaktian-kesaktian yang luar biasa. Yang sebetulnya ini juga masih turun-temurun. Saya secara pribadi masih melihat fenomena ini sampai sekurang-kurangnya pada generasi ayah saya. Nah, tetapi satu hal yang saya kira perlu kita tandai di sini adalah bahwa pada masa-masa itu tidak ada atau tidak cukup berkembang aspirasi untuk melanggengkan lembaga, untuk memapankan lembaga. Jadi pesantren-pesantren pada masa itu timbul, tenggelam, tumbuh, runtuh, hilang secara tidak beraturan. Diserahkan pada kemampuan masing-masing. Kadang-kadang tumbuh di satu tempat, tapi kemudian potensinya dipindah ke tempat lain dan tempat yang lama hilang. Itu biasa waktu itu. Sebagai ilustrasi misalnya Kiai Hasyim Asy'ari itu sendiri yang mendirikan pesantren di Cukir, Tebuireng, itu sebetulnya adalah putra dari seorang kiai dari tempat lain, dari daerah lain di Jombang itu namanya Keras.
Kiai Asy'ari itu dari Keras. Kiai Asy'ari itu putra dari Kiai Abdul Wahid yang punya pesantren di Solo Tigo sana. Saya lupa desanya apa. Jadi tidak ada aspirasi untuk melanggengkan lembaga. Tidak ada dulu kiai kayak Kiai Zu'em yang ingin melestarikan pesantrennya bapaknya, itu tidak ada. Atau kiai yang ingin anaknya nanti jadi penerus, itu tidak ada. Dulu itu begitu. Dan ini menjadi nilai yang waktu itu dianggap fundamental. Karena ini merupakan semacam penanda keikhlasan dari kiainya. Dia mengajar, mengasuh santri dengan ikhlas, tidak punya, pokoknya kepengen ridho saja. Ini nanti pesantrennya masih terus apa enggak, ya sudah Allah. Ya. Di kajian itu ada Kiai Abdullah bin Abdul Salam. Kiai Abdullah bin Abdul Salam dengan Mbah Dullah Salam itu pamannya Kiai Sahal Mahfud. Beliau itu sampai tidak mau membangun pesantren. Tidak mau membuatkan kamar untuk santri. Ketika ada orang datang membawa anaknya untuk dititipkan, beliau bilang, ya kalau mau ngaji ya sini saya ajar, tapi aku enggak mau bikin pondok. Kalau mau mukim di sini ya silakan cari tempat sendiri. Sehingga akhirnya orang-orang ini iuran untuk beli tanah sendiri di dekat rumahnya Mbah Dullah Salam itu, lalu dibangunkan kamar sendiri untuk anak-anak mereka. Sehingga yang sekarang menjadi pesantren itu sebetulnya adalah milik hasil iuran dari wali-wali santri yang ingin menitipkan anaknya. Nah suatu ketika, dan Mbah Dullah Salam itu tidak pernah mau ngurus pesantrennya itu, pondokan itu tidak pernah mau diurus. Dia cuma tinggal di rumah, dekatnya ada surau, langgar, dan beliau mengajar di surau itu, Mbah Dullah Salam. Nah suatu ketika putra beliau Kiai Nafi, Allah yarham, mungkin karena prihatin melihat keadaan. Nah, karena berkali-kali mengusulkan dan tidak pernah diterima, usul untuk melakukan perbaikan infrastruktur itu tidak diterima, akhirnya ngelimpe. Saya tidak tahu bahasa Indonesia yang ngelimpe itu apa. Kiai Mbah Dullah Salam sedang pergi haji, dan lalu Kiai Nafi ini diam-diam membangun kamar-kamar untuk santri, memperbaiki langgarnya sehingga jadi langgar yang lebih baik. Ya. Dalam waktu hanya 2-3 bulan selesai. Dan ketika Kiai Abdullah Salam pulang dari haji itu sudah selesai semua. Sehingga kaget Abdullah Salam, loh ini apa ini? Ya kata Kiai Nafi, ya ini saya perbaiki supaya anak-anak ini lebih nyaman tinggalnya. Yo langgarku mana katanya. Ini langgarnya juga sudah diperbaiki jadi begini. Kata Mbah Dullah Salam, ya kamu yang bikinnya silakan kamu pakai sendiri sana, enggak mau. Dan sejak itu Mbah Dullah Salam enggak mau ngajar di langgar. Ngajar di rumah beliau sendiri. Jadi ini seperti tekad keikhlasan yang diwujudkan dalam penolakan untuk berpikir tentang kelangsungan, tentang sustainability. Kakek saya itu dulu punya meja di langgar tempat ngajar ngaji itu besar, dan di situ ditaruh semua kitab yang diajarkan seharian itu ditaruh di atas meja itu. Ada mungkin sekitar 20-25 kitab yang diajarkan sehari. Dan beliau bilang di tengah-tengah mengajar, ini kitab banyak begini ini. Kalau anakku nanti bisa ngajar ya biar dipakai ngajar. Kalau enggak ya biar dijual, katanya bilang gitu. Enggak pernah diurus. Paman saya, ayah saya, paman-paman saya itu bilang dulu enggak pernah diurus, aku enggak pernah
disuruh ngaji itu enggak pernah gitu. Disuruh belajar itu enggak pernah, dibiarkan aja kan. Lah kalau lalu bisa ngaji ya wallahu a'lam gitu aja sudah. Jadi tidak ada aspirasi tentang sustainability. Itu enggak ada. Bahkan dianggap tabu. Menyiapkan anak untuk meneruskan itu dianggap menodai keikhlasan di dalam berkhidmah oleh para kiai-kiai di masa itu. Banyak pesantren dari kiai besar yang kemudian hilang. Kiai Dahlan, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo itu punya putra namanya Kiai Marzuki dan satu lagi namanya Kiai Ihsan. Yang tinggal di Lirboyo ini Kiai Marzuki, yang kemudian terus sampai sekarang. Tapi Kiai Ihsan yang melahirkan karya luar biasa besar dan sangat terkenal, Kiai Ihsan bin Dahlan ini dari Jampes Kediri sana. Ini yang menulis kitab Sirajut Talibin, syarah terhadap Minhajul Abidin, dan terkenal sampai menjadi salah satu referensi utama di perkuliahan di berbagai perguruan tinggi di Timur Tengah. Tapi Kiai Ihsan ini tidak ada yang teruskan, ya tidak ada sekarang pesantrennya. Kiai Ihsan tidak ada yang meneruskan. Dekat dari situ ada Kiai Ma'ruf Kedunglo, itu juga kiai besar pada masanya. Tidak ada yang meneruskan. Banyak seperti itu. Jadi dulu itu tidak ada aspirasi tentang sustainability. Nah kalau dari situ lalu lompat ke sini ya pusing sampean gitu. Nggak mau sustainable kok suruh jadi pilar itu gimana gitu. Ini harus kita pahami. Nah aspirasi tentang sustainability ini agak mungkin perlu dibedah lebih dalam. Saya menduga aspirasi tentang sustainability itu muncul gara-gara didirikannya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Karena persis dengan Jam'iyah itulah gagasan tentang sustainability itu diperkenalkan. Bahwa para ulama itu semestinya memiliki visi jangka panjang, cita-cita yang jauh ke depan, dan untuk itu diperlukan satu model dan kendaraan perjuangan yang sustainable. Maka didirikanlah organisasi namanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sehingga kiai-kiai ini mulai mengenal gagasan tentang kelangsungan. Karena tiba-tiba ketika kiai-kiai ini misalnya ya menjadi pemimpin Nahdlatul Ulama di daerahnya, ya, dia harus berpikir kalau aku mati nanti siapa yang ngurus NU ini gitu. Sebelum itu kan nggak dipikir. Kalau aku mati nanti santriku yang di sana bisa meneruskan ngajar. Sekarang di tempat dia sendiri itu ada kepentingan untuk meneruskan ketersediaan kepemimpinan, paling tidak bagi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dari situ saya kira mulai muncul, sehingga kiai-kiai mulai serius nyuruh anak-anaknya ngaji itu mulai dari situ. Ini ya sekitar sesudah kemerdekaan lah, ini dimulai. Dan ketika zaman berkembang, lalu ada tantangan-tantangan yang lebih besar, muncul juga kepentingan untuk memberikan nilai lebih bagi generasi-generasi penerusnya. Tahun 60-an itu kakek saya mulai menyuruh anak-anaknya untuk sekolah umum.
untuk sekolah umum. Jadi ayah saya itu setelah dari madrasah Krapyak itu disuruh daftar IAIN Jogja waktu itu. Walaupun cuma 1 tahun kuliah. Jadi kalau saya di sini nggak lulus itu sebetulnya ya wajar aja. Gitu. Ya, wa may yusyabih abahu famadolam itu ya enggak apa-apa gitu. Jadi kenapa kok enggak sampai lulus? Kepentingannya sederhana supaya bisa bahasa Indonesia, cuma itu. Karena waktu itu kakek saya udah berpikir bahwa wah ini nanti yang laku bahasa Indonesia ini orang. Sekarang kenyataannya memang lebih banyak anak saya udah enggak bisa bahasa Jawa sekarang. Sehingga harus bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Nah yang lain-lain berkembang lebih canggih sehingga misalnya Ki As'ad Umar ya, itu lalu perlu mengarahkan anaknya belajar ilmu pemerintahan divisi Psikologi MA hasilnya Yesus M. Wijaya. Anaknya yang lain suruh belajar kedokteran. Ya, untuk melengkapi kapasitas saya kira saya menduga ini sebetulnya aspirasinya adalah untuk melengkapi kapasitas kelembagaan dari pesantren yang diwariskan itu sendiri. Karena pesantren itu sendiri juga sudah berkembang menjadi lebih besar dan lebih kompleks.